Oke, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatil mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di bab kedua, yaitu tentang as-sihah. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang maharatul qiraah, thumma al-hiwar, thumma fahmul masmu'. Wal'an fi al-qawaid, ya insyaallah hari ini kita akan belajar tentang qawaid. Bab 2 ini kita akan menjumpai kembali apa yang sudah kita bahas pada kelas 10 sebelumnya, yaitu pembahasan tentang harful jar. Akan tetapi di kelas 11 ini kita akan membahas tentang harful jar dan penggunaannya di bentuk-bentuk lainnya, bukan hanya di bentuk mufradnya saja. Selanjutnya, selain harful jar, kita juga akan mengenal tentang harful atof, ya. Harful atof di sini bersama dengan ma'tuf dan ma'tuf ilaihnya. Dan seperti apa itu? Kita mulai saja pembahasan kali ini. Harful jar wal majrur, thumma al-'atfu wal ma'tuf. Sebelum melanjutkan pada pembahasan jar, majrur, serta ataf wal ma'tuf, Ibu ingin sekali mengingatkan bahwa dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan i'rab. I'rab merupakan i'rab merupakan penentu dari harokat akhir sebuah kata. Ya, contohnya yang pertama ada i'rab mansub. I'rab mansub. Kemudian yang kedua ada yang beri'rab majrur, serta ada yang disebut marfu', ada pula juga yang disebut majzum. Nah, jika pada isim mufrad, ya, biasanya mansubnya ditandai dengan harokat fathah. Kemudian majrurnya ada harokat kasroh, kemudian pada marfu'nya ada harokat dhammah, serta majzumnya berharokat sukun. Ini berada pada huruf terakhir sebuah kata. Lanjut. Pada pembahasan harfu jar kali ini, sebagaimana kita ketahui bahwa huruf jar adalah huruf-huruf yang menjadikan kata setelahnya menjadi majrur. Nah, tadi ada yang namanya mansub, majrur, marfu', dan majzum, ya, sebelumnya. Ini dia. Tetapi kalau harfu jar kita lebih fokus pada i'rab majrur. Oke. Dan apa saja tanda-tanda yang memajrurkan? Nah, tanda-tanda kata itu majrur. Nah, yang pertama pada kata mufrad, majrurnya bisa dilihat di huruf terakhir sebuah kata yang berharokat kasroh. Maka dia i'rabnya majrur, ya, majrur. Tandanya kasroh pada kata mufrad. Kata mufrad sebagaimana kita ketahui kata yang berjumlah satu, gitu ya. Contohnya al-madrasati, ya. Contohnya al-madrasati, sebuah sekolah. Kasroh dengan ti-nya yang tak marbutoh berharokat kasroh. Jadi dia majrur. Yang kedua, ketika tasniyah ada aini. Ini aini. Contohnya al-masjidani jadi al-masjidaini, gitu ya. Kemudian yang jamak muzakkar salim di sini ada contohnya orang-orang muslim yang banyak, gitu ya. Orang-orang muslim, al-muslimuna, ketika dia majrur menjadi
al-muslimina. Oke. Sebagaimana kita ketahui juga ada beberapa huruf jar yang biasa kita jumpai. Ada min dari, ila ke an tentang atau dari juga bisa, ala di atas, ka seperti, li untuk, fi di dalam, bi dengan, dan tahta di bawah. Berikut adalah contoh-contoh harfu jar yang bertemu dengan isim yang mufrad atau isim yang berjumlah satu. Harfu jar min, contohnya bila bertemu dengan al-madrasatu, ya, maka menjadi minal madrasati. Kemudian yang kedua, ila al-mustashfa, menjadi ila al-mustashfa. Loh, kenapa tetap tidak ada kasrohnya? Karena kasrohnya muqaddar atau tersembunyi di huruf yang dilingkari, yaitu huruf alif layyinnya. Dia isim nakis. Oke, selanjutnya ini merupakan contoh lain dari harfu jar. Tadi ada ya, sudah min, sudah roja'tu minal mustashfa. Nah, ini juga majrurnya tersembunyi atau muqaddarah. Kemudian ila saydaliyati, kemudian al-kitabu 'ala al-maktabi, anamu fi ghurfatil naumi, ghurfatinya ya, tinya. Al-qalamu tahta daftari. Anin nabiyyi, nah ini dibunyikan anin nabiyyi karena harokat sebelum huruf akhirnya kasrah, maka bisa dibunyikan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anta kal qamari. Kemudian ahmilu wasful tabibi lil ustadhi. Selanjutnya bi adhabu ilal mustashfa bis sayyarati. Oke. Ada kasrah rata-rata ya di kata-kata mufradnya. Lanjutnya bagaimana ketika harfu jar bertemu dengan isim yang tasniyah atau berjumlah dua. Contohnya al-masjidani, dua masjid ya. Ketika bertemu dengan harfu jar seperti fi contohnya menjadi fil masjidaini, di dalam dua masjid, fil masjidaini. Oke. Bukan lagi kasroh, tetapi ada tanda majrurnya ya dan nun fi akhirihi, ya, di akhirnya. Selanjutnya, bagaimana ketika harfu jar bertemu dengan isim jamak muzakkar salim, ya. Contohnya adalah al-muslimuna. Nah, ketika bertemu li menjadi lil muslimin, bagi orang-orang muslim. Orang-orang muslim banyak jamak dia. Dan dia laki-laki, jamak muzakkar salim. Al-muslimuna menjadi lil muslimina ketika bertemu harfu jar. Dia majrur dengan tanda ya dan nun di akhirnya juga. Tetapi cara membacanya berbeda. Tadi aini, kalau ini ina. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang huruful ataf atau huruful ataf. Ya. Huruf ataf bisa juga disebut dengan huruf sambung. Kalau dalam bahasa Indonesia bisa diganti dengan koma atau dan ya. Tapi biasanya kalau terlampau banyak partikel yang disambungkan maka diganti dengan koma kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab ada harful ataf namanya, ya. Jadi harful ataf secara generalnya merupakan huruf-huruf yang membuat i'rab ma'tufnya sesuai dengan i'rab si ma'tuf ilaih. Nah, maksudnya apa? Ma'tufnya apa nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Sebelumnya kita bahas dulu tentang harful ataf ya. Di sini ada al-waw ya, di wa, kemudian la, au, fa, ada juga kurang satu nih am ya, au am. Itu hampir mirip. Thumma
bal, lakin, summa hatta, ya. Wa itu dan, la tidak atau bukan, au atau am ataukah, fa kemudian atau maka, summa juga kemudian atau lalu, bal tetapi atau bahkan, lakin tetapi, hatta sampai gitu ya. Nah, hatta ini ada kekhususannya tersendiri yang akan kita bahas setelah ini. Kemudian tadi disebutkan dalam pengertian generalnya bahwa ada ma'tuf dan ma'tuf ilaih. Maksudnya apa? Ma'tuf dan ma'tuf ilaih adalah kata yang menghimpit antara huruf ataf. Jadi huruf ataf ketika di depannya ada sebuah kata, maka disebut ma'tuf, dan sebelum huruf ataf disebut ma'tuf ilaih. Kita lihat pada kalimat berikut ini, ja'a Muhammadu summa Fatimatu. Oke. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Muhammadu merupakan ma'tuf ilaih. Kemudian summa itu adalah termasuk dalam harful atafi, ya. Kemudian Fatimatu ma'tuf. Oke. Di sini juga bisa dilihat bahwa Muhammad dan Fatimah itu berbeda jenisnya, itu diperbolehkan disambung dengan harful atfi. Oke. Kemudian ma'tuf ilaih di sini ada Muhammadu. I'rabnya adalah marfu dengan dhammah. Muhammadu, ya. Kemudian sama, dia juga ma'tufnya Fatimatu, tu sama dengan du, oke. Jadi dia marfu dua-duanya. Tetapi dalam harful ataf tidak harus marfu, ya. Ada juga yang mansub, majrur, seperti itu. Kita lihat contohnya. Contoh lain pada i'rab marfu, contohnya adalah al-malu wal banuna. Lu di sini marfu i'rabnya dengan dhammah. Wal banuna ini juga marfu, bukan mansub karena di akhirnya fathah, ya. Tapi dia tetap marfu karena dia jamak, dimarfukan dengan tandanya marfu adalah waw dan nun di akhirnya. Ya, bukan berarti ketika harokat akhirnya na di sana dia mansub, tapi dia tetap marfu dengan waw dan nun karena dia jamak. Oke. Kemudian contoh yang mansub, ra'aitu Muhammadan wa Saliman. Ini dia contoh yang mansubnya. Ma'tufnya Saliman. Kenapa Saliman? Karena ma'tuf ilaihnya Muhammadan. Seperti itu. Jadi harus sesuai, tawabi dia atau mengikuti. Seperti itu. Di bawahnya lagi ada yang majrur. Marartu bi Utsmanin wa Umarin. Saya melewati Utsman dan Umar, gitu ya. Bi, karena di situ ada harfu jar, maka menjadi bi Utsmanin. Kemudian dilanjut dengan ataf, ya. Dan ma'tufnya harus sesuai dengan huruf atau kata sebelumnya, kata sebelum huruf ataf tersebut. Jadi Utsman ini punya dua jabatan. Dia kalau dilihat dari huruf ba di depannya bil Utsmanin, maka dia menjadi majrur, ya. Jar dan majrur dengan bi-nya, itu majrurnya dia. Tapi bisa juga menjadi ma'tuf ilaih bagi si Umarnya, ya. Umarin. Oke. Contoh lainnya al-mala wal banina. Oke. Al-mala mansub, wal banina mansub juga dengan ya dan nun, ya. Bukan dengan fathah di akhirnya, tapi dengan ya dan nun karena dia jamak. Nah, pada kasus lain yang tadi dibahas bahwa ada kekhususan hatta, di mana hatta ini bisa menjadi beberapa jabatan. Dia bisa sebagai yunasibu al-fi'lu, kemudian bisa juga sebagai harfu jar maupun harful ataf. Seperti itu. Ya.
dia bisa menasabkan atau memfathahkan sebuah fi'il, kemudian dia juga dia bisa memajrurkan dari sebagai huruf jarnya. Contohnya hatta tattabi'a. Nah, itu dia jadi tattabi'a. Kenapa tidak tattabi'u? Karena hatta di situ dia menjadi yansibu al-fi'al. Oke. Lanjutnya ketika menjadi huruf jar, contohnya hatta matla'il fajr. Di dalam surah Al-Qadr, hatta matla'il fajr. Kenapa bukan matla'a? Karena dia menjadi harfu jar, menjadi matla'i gitu ya. Kemudian sebagai harful ataf, ketika sebagai harful ataf dia harus mengikuti i'rab kata sebelumnya, seperti itu. Harful ataf juga bisa menghubungkan bukan hanya isim tetapi juga fi'il ya, dengan i'rab yang tawabi atau sama tentunya dengan antara ma'tuf dan ma'tuf ilaihnya. Ma'tuf bisa banyak ya, tapi ma'tuf ilaihnya di sebelum harful ataf. Jadi kata sebelum harful ataf jadi ma'tuf ilaih. Nah, ma'tufnya banyak bisa gitu. Contohnya dengan ataf yang menghubungkan fi'il. Antuk minuna billahi wa taquma salah wa tasuma Ramadan, misalkan gitu. Ketika tashhada, kemudian wa tu'minuna billahi wa tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tu'tunaz zakah gitu ya. Jadi ketika ma'tuf ilaihnya fathah semua mansub, semua mansub. Oke. Jazakallahu khairan. Intahaina. Syukran lihudurikum wa musyarakatikum fi hadhihi al-fursa al-mubarakah insyaallah. Wa tamanna alaikum بالتوفيق والنجاة والسلامة والصحة العافية إن شاء الله. ثم سنختتم بقراءة الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم أرجو منكم أو عفو منكم من خطئي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.